Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Denny Indrayana endus 10 strategi jegal Anies jadi capres itu. Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, menyampaikan kritik atas sikap Presiden Joko Widodo yang ikut cawe-cawe di Pilpres 2024. Ia melihat itu dilakukan dalam rangka mengamankan diri setelah lengser itu. Denny merasa target utama Jokowi sebisa mungkin cuma ada dua paslon di 2024, yang keduanya merupakan all president men. Karenanya, calon yang diidentifikasi berseberangan sebisa mungkin dieliminasi sejak awal. Mantan Wamenkumham ini mengatakan setidaknya ada 10 strategi yang dijalankan Jokowi. Apa saja itu? Coba kita lihat di sini. Nah, yang pertama, mempertimbangkan opsi menunda pemilu sekaligus memperpanjang masa jabatan presiden. Pandemi dijadikan salah satu pintu. Tapi ini sudah gagal. Kemudian yang kedua, muncul ide mengubah konstitusi guna memungkinkan lebih dari 2 periode. Itu. Tapi ini kemarin juga gagal karena dari PDIP Ibu Megawati ngotot harus 2 periode. Itu untuk tidak melanggar konstitusi itu. Nah, yang ketiga, menggunakan KPK dalam rangka merangkul kawan dan memukul lawan. Itu. Dan kemarin KPK juga digunakan untuk bagaimana sebisa mungkin bisa menjegal Anies lewat kasus Formula E itu. Nah, yang keempat, memanfaatkan kasus hukum sebagai nilai tawar politik. Ya, gitu. Kemudian yang kelima, pimpinan partai politik yang tidak sejalan diintervensi. Ia menuturkan ada satu pergantian ketua umum partai politik yang tidak melalui proses sesuai ADART dan setelah dikonfirmasi terkait pula Anies Baswedan itu. Kemudian yang keenam, menyiapkan komposisi hakim MK sebagai antisipasi dan memenangkan sengketa. Ya, seperti kita ketahui bahwa sekarang ketua MK itu adalah adik ipar Pak Jokowi. Saya lupa namanya itu. Kemudian yang ketujuh, tidak cukup mendukung Ganjar, mendukung pula Prabowo. Ya, karena saya pikir Pak Jokowi mendukung Ganjar dan mencadangkan Pak Prabowo itu. Karena kalau ia juga melihat survei SMRC itu, Pak Anies ketika duel dengan Ganjar, Pak Anies bakal menang. Pak Anies ketika berduel dengan Pak Prabowo, Pak Anies bakal menang. Tetapi ketika ada 3 calon, Ganjar, Prabowo, dan Anies, maka suara umat Islam akan terpecah, suara Pak Prabowo dan suara Pak Anies itu akan beririsan. Jadi suara merah itu bulat di Ganjar, dan suara hijau terpecah Prabowo dan Anies. Di situ yang kelemahannya di situ. Kemudian yang ke-8, opsi untuk membuat Anies tersangka dalam kasus Formula E. Ya, ini kita sudah tahu bersama. Kemudian yang ke-9, merebut Partai Demokrat melalui Muldoko. Padahal ia merasa kalau Jokowi mau Muldoko yang merupakan kepala staf kepresidenan bisa dengan sangat mudah menghentikan ambisinya mencuri Partai Demokrat itu. Jadi sekarang Muldoko kan dia staf kepresidenan itu. Dan sekarang Muldoko lagi pengajuan PK ke MK itu. Kalau menang ya Muldoko akuisisi Partai Demokrat. Ini yang kemudian dengan seperti itu maka Pak Jokowi bisa mengambil alih Demokrat lalu menghentikan dukungan kepada Anies Baswedan. Itu kan selesai itu, presiden thresholdnya Anies Baswedan bakalan buyar di bagian itu. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10, yang menyempurnakan yaitu berbohong kepada publik. Denny menambahkan, Presiden Jokowi yang berulang kali menyatakan kalau capres urusan ketum bukan urusannya, malah menginisiasi koalisi besar. Ya, itu kan sudah pembohongan publik itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa elektabilitas Anies saat ini terus berada di posisi 3 besar bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal tersebut membuktikan adanya dukungan besar dari publik terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dan seperti kita ketahui bahwa Pak Surya Paloh mendukung seseorang itu tidak main-main. Pak Surya Paloh kita tahu juga bahwa beliau adalah yang pertama kali kemarin di 2014 mendorong Pak Jokowi. Dan bagaimana kemudian Pak Jokowi bisa mengambil alih 2 periode dari
2014 hingga 2024 nanti. Saya pikir hal seperti itu bakal menambah daya mental buat para pendukung Anies Baswedan ataupun kepada Pak Anies Baswedan itu sendiri. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Jadi saya pikir itu saja. Share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal ini, kawan-kawan ya. Oke. Jadi terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.